Di pagi hari yang cerah, kita melihat seorang pria bernama Theo yang sedang jogging hari itu. Secara tidak sengaja, Theo melihat seorang gadis berdiri tepat di tepi jembatan. Dia pun mendekati gadis itu yang ternyata teman kelasnya sendiri bernama Violet. Dia berusaha mendekati, tapi Violet malah mengusirnya. Violet Markey? Please go. What are you doing? Singkat cerita, kini tiba saatnya Violet masuk sekolah yang ternyata Theo selalu memandanginya. Tapi respon Violet biasa-biasa saja, cueknya minta ampun. Sampai suatu ketika Theo menerima panggilan dari kepala sekolah karena sudah 2 minggu tidak masuk kelas, bahkan dia terancam tidak lulus. Setelah itu Theo mendatangi kantin, berbincang-bincang dengan kedua sahabat dekatnya bernama Charlie serta Brenda, yang ternyata Violet juga ada di sana bareng sahabatnya juga. Sepanjang percakapan, Theo hanya menatap Violet dari kejauhan. Lalu sudah sangat jelas jika Theo pasti tertarik dengan Violet meski sering dicuekin. Sepulang dari sekolah, Theo kini tiba di rumah. Lalu kita melihat kakak Theo yang bernama Kate menyambut adiknya ini dengan penuh kasih sayang. Kita tidak melihat ibu mereka di sini karena sedang keluar kota ada urusan. Sementara ayahnya sudah lama pisah dengan ibunya Theo karena sebuah masalah. Di tempat lain, kita melihat keluarga kecil Violet masih tetap utuh. Ayahnya bernama James, sementara sang ibu bernama Cheryl. Mereka di sini sedang berusaha menghibur anaknya ini karena mengalami gangguan kecemasan serta trauma berat setelah kakaknya meninggal akibat kecelakaan. Untung saja Violet masih bisa terselamatkan pada saat kejadian itu. Di sisi lain, ternyata Theo sedang menstalking Violet melalui internet. Tapi dirinya malah menemukan sepenggal informasi perihal peristiwa kecelakaan Violet dengan kakaknya di sebuah jembatan yang pada akhirnya dia berangkat melihat lokasi kejadian itu. Yang ternyata jembatan itu persis tempat Violet berdiri di tepian saat bertemu dengan Theo di awal film. Keesokan harinya, kini aktivitas sekolah kembali dilaksanakan yang ternyata Theo hilang semangat mengikuti pelajaran geografi karena Violet tidak hadir. Tapi ternyata ia cuma terlambat. Alright, let's take our seat. Photos. As I was saying, you'll be taking of 2. You will be doing this in teams. Karena senyum Theo dibalas Violet, semangatnya tiba-tiba meluap. Bahkan saat keluar, Theo langsung mendekati Violet karena mengira ia sudah mulai respect dengannya. Tapi padahal Person you should be asking. sepulang dari sekolah, karena Theo orangnya pelupa, ia pun mulai menulis lembaran-lembaran kertas kecil lalu menempelkan di dinding kamarnya yang bertuliskan "Dia tersenyum kepadaku". Jadi setiap momen-momen terindah itu, Theo pasti menulisnya lalu menempelkannya di dinding kamar. Setelahnya, kita melihat Violet tengah mendatangi pesta bareng teman-temannya. Di sana ia didatangi oleh seorang pria bernama Rom, di mana Rom ini memang selalu mendekati Violet karena sudah lama menyukainya. Tapi Violet tidak ada waktu untuk merespon pria dengan kondisi psikis yang seperti itu. Bahkan Violet malah mengacuhkan Rom, lalu pulang dari pesta dengan segala kecemasannya. Sebelum tiba di rumah, Violet terkejut melihat Theo yang ternyata men-tag dirinya di Instastory sambil menyanyikan untuk Violet. Melihat itu, Violet malah jengkel dan langsung menghubungi Theo untuk segera menghapus story-nya itu. Sekaligus, Violet bertanya kepada Theo kenapa ia sampai nekat men-tag Violet padahal tidak akrab sama sekali. Ternyata tujuan Theo di sini karena ingin mengajak Violet ngobrol secara langsung agar bisa mengenalnya lebih dekat lagi. Yang ternyata itu berhasil, di mana Violet langsung mengajak Theo untuk menemuinya sekarang juga. Saat menemui Violet, Theo berusaha mengajak ngobrol, tapi jawaban Violet sangat-sangat singkat dengan kata iya saja. Seakan hal itu kita melihat Violet memang gadis yang sangat cuek dan tidak akan pernah tertarik kepada pria manapun. Di sini Violet sempat memancarkan senyuman kepada Theo, tapi senyuman itu terlihat sepertinya sebuah paksaan. Sampai pada akhirnya, malam sudah semakin malam juga. Theo terlihat sudah kehabisan bahan cerita, maka sebelum pulang, Theo sempat mengajak Violet untuk mendatangi sebuah tempat di esok harinya. Siapa tahu hal itu bisa membuat Violet lebih terbuka, tapi ternyata Violet tentu menolak ajakan itu. Good night, Violet Markey. Good night, Theodore Finch.
Keesokan harinya, Theo dan Violet kebetulan berpapasan di jalan. Dan kita sama sekali tidak menyangka dengan keputusan Violet di sini, di mana ia ternyata mengiyakan ajakan Theo semalam. Tapi dengan satu syarat, Violet tidak akan pernah berangkat ke tempat itu jika menggunakan mobil, karena masih sangat trauma dengan peristiwa kecelakaan bersama kakaknya. Makanya jika Violet keluar, pasti ia menggunakan sepeda karena traumanya. Sampai pada akhirnya mereka berangkat menggunakan sepeda melewati padang rumput yang terhampas luas. Terlihat Theo sangat bahagia sekali bisa berhasil mengajak Violet jalan-jalan, menikmati keindahan alam sambil bersemayang di dalamnya. Tapi entah kenapa, Violet sampai saat ini belum bisa memancarkan senyum kebahagiaan, padahal tempat ini sangatlah indah. Tapi memang faktanya, Violet sama sekali tidak tertarik pada Theo, apalagi menyukainya. Sampai pada akhirnya, Theo mengajak Violet masuk ke hutan pada titik tertinggi yang terletak di Indiana, negara bagian Amerika Serikat. Come on, the view is incredible. So, what do we think? This is the lamest thing I think I've ever seen. Dan terlihat Violet sudah memancarkan senyuman, bahkan terlihat sudah mulai respect dengan Theo setelah diajak ke sini. Sebelum pulang, Theo sempat mengajak Violet untuk mengubur sebuah benda sebagai kenang-kenangan jika mereka pernah ke tempat ini. Sembari mengubur benda itu, terlihat Theo spontan menatap Violet dengan begitu dalam. Siapa sangka Violet membalas tatapan itu beserta senyuman tipisnya. Singkat cerita, kini mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Lalu kita melihat Violet dan Theo ternyata sudah mulai chattingan, saling menanyakan kabar, mulai terbuka satu sama lain, bahkan senyum-senyum sendiri. Bahkan karena sudah tidak tahan, Theo sampai nekat datang ke rumah Violet di tengah malam. Kedatangan Theo di sini membuat Violet cukup terkejut sekaligus bahagia. Bahkan Theo di sini nekat mengajak Violet kabur dari rumahnya untuk mendatangi suatu tempat. Yang pada akhirnya, Theo membawa Violet keluar tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Di sini Theo membawa Violet pada sebuah bangunan tua di mana orang-orang selalu menulis harapan di sana. Setelah mereka menulis harapan, di mana Theo menulis agar tetap terjaga, sementara Violet menulis berani. Lalu mereka berlanjut mengobrol, dan sudah terlihat jelas jika sepertinya benih-benih cinta Violet terhadap Theo sudah mulai tumbuh. Bahkan Violet berkata jika sebenarnya mereka tidak mengingat hari, melainkan mengingat momen sambil tersenyum menatap Theo. Keesokan harinya di sekolah, karena akan diadakan proyek kelas yang beranggotakan 2 orang dalam satu kelompok pada mata pelajaran geografi yang kebetulan Violet dan Theo satu kelompok. Mengetahui hal itu, Rom langsung mendatangi mereka karena ia tidak terima jika Violet satu kelompok dengan Theo. Semua itu karena rasa cemburu pastinya, tapi Violet tetap memilih Theo sebagai teman kelompoknya. Setelah itu, teman Violet bernama Amanda mengetahui jika selama ini ternyata Violet dekat dengan Theo. Ia pun memberitahu Violet jika berhati-hati dengannya karena Theo orangnya berbahaya dan memiliki keanehan pada dirinya. Mendengar hal itu, rasa trauma Violet tiba-tiba kembali muncul dan mulai ragu dengan sosok Theo. What are you looking at? It's a kid all my Wake up. Kasihan sekali Theo ini, ia sampai-sampai nekat tidur di halaman rumah Violet untuk menarik perhatiannya kembali setelah ada pengaruh dari Amanda jika dirinya mempunyai keanehan. Memang benar Theo mengakui jika dirinya aneh. Kadang ia pelupa, kadang tidak menyadarkan diri, tapi dirinya sama sekali tidak berbahaya. Bahkan Theo selalu berusaha bagaimanapun caranya untuk membuat Violet selalu tersenyum dan menyembuhkan segala luka serta penyakit cemasnya setelah kepergian kakaknya itu. Yang pada nyatanya, Theo di sini mendatangi rumah Violet karena ingin mengajaknya mendatangi sebuah tempat terindah sekaligus mengerjakan proyek kelas di sana. Tapi ternyata Violet menolak karena sudah ragu dengan Theo, apalagi Violet memang sudah trauma menaiki mobil. Tapi Theo berusaha meyakinkan Violet dan menjanjikan kebahagiaan di sana. Pada akhirnya Violet mau berangkat juga. Theo pun sangat senang meskipun Violet kelihatan masih sangat trauma di atas mobil. Sedikit demi sedikit dia berusaha menghibur Violet dengan caranya sendiri. Hingga pada akhirnya Violet mulai sedikit santai, mulai menikmati perjalanan itu. Setelah sedikit tersenyum di pertengahan jalan, entah kenapa Violet tiba-tiba sedih. Ternyata ia mengingat kejadian yang telah menimpa bareng kakaknya dulu. Melihat Violet meneteskan air mata, Theo pun langsung mengambil jemari Violet dengan genggaman yang begitu erat. Hal itu membuat Violet sedikit lebih tenang, sampai suatu ketika Theo membawanya ke sebuah tempat hiburan. Di sini Violet terlihat bahagia.
Setelah membawa Violet main, Theo melanjutkan perjalanan sambil nyanyi. Di mana hal itu membuat Violet cukup terhibur. Seolah harinya penuh warna hingga menciptakan segala harapan atas kehadiran Theo di hidupnya. Lalu entah kenapa Violet hanya bisa menatap Theo, di mana tatapan itu berbeda dari tatapan-tatapan sebelumnya. Theo merasa sepertinya ini adalah sebuah kode. Apalagi memang saat sekarang, momen ini sangat pas. Tanpa pikir panjang, Theo langsung memberhentikan mobilnya di tengah jalan, lalu mengajak adu jongor, dan ternyata Violet lah yang lebih agresif. Setelah itu perjalanan masih tetap berlanjut sampai Violet benar-benar tertawa lepas dibuatnya. Sampai pada akhirnya perjalanan mereka telah usai, dan kini kegiatan sekolah sudah kembali dimulai. Terlihat Violet sangat lesu mengikuti pelajaran. Ternyata penyebabnya adalah karena Theo tidak hadir hari itu. Violet yang khawatir berusaha menghubungi, tapi sama sekali tidak ada tanggapan dari Theo. Setelah pembelajaran selesai, Violet langsung menemui kedua sahabat Theo untuk menanyakan perihal kemana sebenarnya Theo pergi. Tapi mereka juga sama sekali tidak mengetahuinya. Yang jelas pada intinya, Brenda memberitahu Violet jika sebenarnya Theo memang dari dulu suka menghilang. Kadang sampai 2 hari bahkan pernah seminggu, tapi Theo selalu kembali. Benar saja beberapa hari setelahnya, Theo tiba-tiba datang ke rumah Violet entah ia dari mana. Violet yang masih merasa jengkel karena Theo tidak membalas pesan dari beberapa hari lalu. Seketika menjadi slow respon melihat Theo datang. Untung saja kedua orang tua Violet baik hati menyambut kedatangan Theo. Look, let me just show you this really fast. Hold on. Setelah baikan, Theo kembali mengajak Violet untuk mendatangi sebuah danau. Sesampainya di tepi danau itu, Theo terlihat sudah tidak sabar untuk menikmati air danau. Ia juga mengajak Violet untuk berenang bersama, tapi sepertinya Violet sedikit malu-malu terlihat seksoi di hadapan Theo. Theo pun mulai membuka atributnya untuk siap-siap berenang. Ternyata Violet melirik dari belakang, memperlihatkan ekspresi kurang wajar. Mungkin saja ia sedang mau atau mungkin sedang bergejolak melihat Theo, yang pada akhirnya Violet ikut berenang bersama. Setelah mereka mulai kedinginan, Violet dan Theo langsung ngobrol santai di tepi danau di bawah terik matahari. Lalu secara tidak sengaja, Violet melihat bekas luka yang cukup parah di bagian perut Theo. Ia pun langsung bertanya kenapa hal itu bisa terjadi. Theo pun menceritakan semua masa-masa suram atas kejahatan ayahnya terhadap dirinya di masa kecil. Itulah sebabnya Theo kadang jadi manusia pelupa. Kadang tidak bisa mengontrol pikirannya sendiri, maka ia selalu menghilang dengan maksud untuk mencari ketenangan batin. Ternyata gangguan kecemasan pada dirinya lebih besar dibandingkan Violet sendiri. Tapi dia selalu mencari cara agar Violet bisa bahagia, bisa lebih tenang, padahal dirinya sendiri sebenarnya sangat membutuhkan semua itu. Setelah Violet mengetahui kondisi Theo selama ini, dirinya jadi terharu, lalu spontan Violet mengajak Theo untuk mabar pusreng sampai balmonnya kering. Singkat cerita kini mereka telah pulang dari danau, namun sialnya di tengah jalan ternyata ada tiang listrik yang tumbang. Pada akhirnya mengharuskan mereka untuk mencari tempat berteduh sekaligus tempat beristirahat karena situasi sekarang hujan lumayan deras. Di bawah rongsokan kereta, mereka berdua terlihat sangat bahagia. Karena ini waktu yang tepat, tiba-tiba Violet langsung bangun dari pangkuan Theo. Mereka saling tatap hingga Violet melepas atributnya dan kembali mengajak Theo untuk mabar pusreng. Keesokan paginya barulah mereka sadar, panik karena ternyata mereka sampai ketiduran di bawah rongsokan kereta tersebut. Di sini Theo sangat merasa bersalah kepada kedua orang tua Violet. I'm so sorry. Get in the house, we'll talk about it later. Go home. Ia pun berusaha menghibur dirinya dengan berlari dan merenung di kamar. Sampai suatu ketika di sekolah, Rom kembali mendekati Violet. Ternyata Theo melihatnya. Ia pun langsung menarik Violet pergi. Rom merasa jengkel langsung berteriak menghina Theo di hadapan banyak orang. Amarah Theo pun tak terbendung. Call me a freak one more time. Fucking freak. Yo, what are you doing, man? Get off me! Setelah menghajar Rom di sekolah, Theo langsung balik ke rumah dengan perasaan emosi atas semua kejadian yang menimpanya akhir-akhir ini. Belum lagi kedua orang tua Violet sudah kecewa dengannya, di mana hal itu membuat Theo sangat depresi. Sampai pada akhirnya ia keluar lagi entah mau pergi kemana. Violet merasa khawatir kenapa Theo tidak membalas pesannya sampai saat ini. Ia pun terpaksa mendatangi rumah Theo untuk memastikan keadaannya.
Tapi nyatanya Violet hanya menemukan Cat di sana. Saking khawatirnya Violet, ia terpaksa tinggal di rumah Theo untuk menunggunya pulang. Tapi sampai malam hari pun Theo ternyata tidak balik-balik juga. Singkat cerita, kini sudah beberapa hari Theo tidak muncul-muncul di permukaan, entah dirinya kemana. Violet pun meminta bantuan ayahnya agar bisa menemukan Theo. Namun ayahnya bilang, coba untuk mencarinya ke tempat yang pernah kalian kunjungi. Seketika Violet langsung berfirasat jika Theo pasti sedang berada di sebuah danau yang sempat mereka kunjungi sebelumnya. Pada akhirnya, Violet langsung berangkat ke sana mencari Theo. Setibanya di danau, benar saja Violet menemukan mobil Theo, lalu mencarinya di tepi danau. Namun apalah daya, Violet hanya menemukan pakaian Theo sedang tercecer di atas bebatuan. Pada kenyataannya, Theo sudah mengakhiri hidupnya sendiri karena sudah tidak sanggup menanggung beban di hidupnya. Dengan begitu, film pun selesai. All the beauty in the world, and he made it come to life. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Algebraic Place. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya si Judi Setiawan. Thank you for watching video, and until next time.